Salam dan bahagia rekan-rekan pecinta dunia pendidikan. Bertemu lagi dengan saya Hartono, guru BJOK SDN Bonjor, Kabupaten Rembang. Kali ini kita akan berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kebetulan ini dalam rangka demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Rembang. Nah, rekan-rekan Cindudik, pecinta dunia pendidikan, sebelum kita lebih jauh membahas tentang filosofi beliau, mari kita belajar tentang riwayat hidup beliau. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau berasal dari lingkungan keluarga kerajaan Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Nah, bagaimana ia kelak membuat marah penjajah dan menjadi pahlawan pendidikan? Ki Hajar Dewantara kecil sekolah di sekolah dasar untuk Eropa, Europees Legere School (ELS). Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Stovia, sekolah dokter Bumiputra pada tahun 1905. Karena kerap sakit, beliau tidak menamatkan sekolah tingginya. Sejumlah sumber lain mendapati pemerintah Belanda lah yang memutus beasiswa pendidikannya pada tahun 1910. Kendati demikian, ia gemar mencari ilmu di berbagai tempat. Seperti dikutip dari kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap oleh Mirnawati. Ki Hajar Dewantara belajar beragam hal baru, dari menggeluti profesi sebagai wartawan. Salah satu surat kabar yang pernah menjadi tempat berkarya yaitu Sudiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisannya dinilai sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajah. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada 25 Desember 1912, ia juga membentuk Indis Partij, partai politik nasionalisme pertama bersama Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan. Rekan Cindudik, dimanapun kalian berada, Ki Hajar Dewantara juga pernah membuat marah Belanda. Mari kita simak kenapa Belanda kok sampai marah. Nah, peresmian Indis Partij ditolak pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg karena dianggap dapat membangkitkan nasionalisme dan penentangan atas penjajahan. Ki Hajar Dewantara dan tokoh Indis Partij lalu membuat Komite Bumiputra pada tahun 1913. Komite ini bertujuan untuk mengkritik pemerintah Belanda yang menggunakan uang dan sumber daya wilayah jajahannya untuk mengadakan perayaan-perayaan. Salah satunya yaitu saat pemerintah Belanda hendak merayakan 100 tahun bebasnya negara Belanda dari penjajahan Prancis. Kritik tersebut dituangkan Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar The Express milik Douwe Dekker. Seperti dikutip dari Ensiklopedia Pahlawan Indonesia dari masa ke masa oleh tim Grasindo, kutipan tulisan Ki Hajar Dewantara berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yaitu sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan
di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Kritik tersebut membuat marah pemerintah Belanda, sehingga Ki Hajar Dewantara diasingkan di Pulau Bangka. Tulisan Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang diniatkan untuk membantunya juga dianggap Belanda sebagai tulisan menghasut rakyat, sehingga keduanya juga diasingkan. Douwe Dekker dibuang ke Kupang, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo ke Pulau Banda. Suatu hari mereka mengajukan usul pada Belanda agar bisa dibuang ke negeri Belanda saja, agar dapat banyak belajar hal alih-alih di tempat terpencil tersebut. Akhirnya pada Agustus 1913 permintaan mereka dikabulkan. Rekan Cindudik, kesempatan diasingkan ke Belanda dimanfaatkan Ki Hajar Dewantara sebaik-baiknya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana, sampai memperoleh Europees Akte, ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Ia kembali ke tanah air pada tahun 1918 dan fokus membangun pendidikan sebagai bagian alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercorak nasional bersama teman-temannya yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa atau National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Beliau juga tetap aktif menulis dengan teman pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya yang mencapai ratusan buah tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ia juga meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Dua tahun kemudian, sang pahlawan pendidikan Indonesia wafat pada 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Nah, itu tadi adalah riwayat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya mari kita merefleksi tentang pemikiran beliau tentang filosofi pendidikan di Indonesia ini, yang mungkin di sekolah malah tidak dibahas, ya, di pelajaran tidak dibahas, ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang waktu kuliah sudah pernah, namun kita akan ingatkan lagi. Nah, yang pertama adalah Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ujung-ujung dari pendidikan kita tujuannya adalah agar kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, ya. Jadi fisiknya, jasmaninya selamat, kemudian jiwanya bahagia. Nah, dalam hal ini menuntun itu seperti, ya, jadi sebagai guru menuntun itu seperti Pak Tani, ya. Jadi Pak Tani yang merawat tanaman padi misalkan. Nah, Pak Tani ini dalam menuntun atau merawat padi, dia memberi pupuk dan air, kemudian mengolah tanahnya, kemudian mengusir hama-hama yang akan
merusak tanaman padi. Begitu juga guru. Nah, guru juga memberikan apa yang dibutuhkan murid sesuai kodratnya, seperti itu ya, sesuai kebutuhannya. Nah, kita tidak bisa membuat padi menjadi seperti jagung ya. Jadi kalau kita menanam padi, cara merawat kita adalah cara merawat padi. Begitu juga kalau kita menanam jagung, cara merawat kita adalah seperti merawat jagung. Nah, kita tidak bisa menumbuhkan padi dengan caranya menumbuhkan jagung. Dan juga kalau kita menanam padi, pasti kita tidak akan panennya jagung. Begitu juga dengan kita mendidik anak, mendidik murid. Nah, dalam mendidik ada kodrat dasarnya anak yang harus kita tuntun. Kodrat yang baik kita pertebal, kemudian yang tidak baik kita tipiskan ya, kita hapus ya, tidak bisa dihilangkan tapi kita hapus sedikit demi sedikit agar nanti anak-anak menjadi selamat dan bahagia, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya yang kedua dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan di Indonesia, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk dalam tanda kutip lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, di sini KHD menjelaskan bahwa dalam menuntun anak itu adalah untuk menguatkan kodratnya anak itu. Nah, kodrat alam di Indonesia tentu berbeda dengan anak-anak yang berada di negara lain atau di luar negeri, di Arab, di Eropa, tentu berbeda dari kita. Nah, tujuan pendidikan ini yaitu menguatkan anak-anak Indonesia untuk selalu memegang budaya di Indonesia, selalu menguatkan sosiokulturnya di daerahnya misalkan, tetapi tidak melupakan zaman, atau kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, pendidikan dulu mungkin tidak ada internet ya, jadi guru itu adalah mungkin sumber utama dari pengetahuannya murid-murid. Sedangkan sekarang zamannya ini adalah zaman internet. Para murid tentu saja sumber belajarnya tidak hanya guru yang utama. Akan tetapi dari internet itulah juga merupakan sumber belajar. Nah, tugas kita adalah mengkolaborasi perkembangan zaman tersebut untuk menguatkan dari kodratnya anak tersebut. Nah, dengan ada mudahnya teknologi sekarang, maka tugas guru harus mampu memberikan anak pemahaman tentang mungkin pengetahuan dari luar atau budaya dari luar. Boleh kita adopsi, boleh kita pakai, yang penting sesuaikan dengan kodrat alam di Indonesia ya, sesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Walaupun kita belajar dimanapun, di luar negeri, kemanapun, tetapi kita hendaknya selalu memegang budaya
kita sendiri. Seperti itu. Nah, guru dalam memahami kodrat alam dan kodrat zaman ini digunakan untuk menuntun anak-anak atau muridnya dalam memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tadi. Nah, biar tujuan pendidikan lebih mudah tercapai, hendaknya seorang guru harus memahami kodrat alam murid-murid kita dan memahami juga perkembangan zaman atau kodrat zamannya, ya, sehingga anak-anak pada ujungnya nanti selalu selamat dan berbahagia. Kemudian yang ketiga, dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, KHD melihat bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan kita. Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu sekalian, orang tua, mungkin bisa mengamati keadaan sekarang. Ada sisi baik, ada sisi yang tidak baik. Itu adalah hasil pendidikan 20 tahun yang lalu. Karena pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin kita itu yang mengambil kebijakan dalam memajukan atau membuat negara ini rusak. Jadi, disinilah pentingnya pendidikan kita. Apabila pendidikan kita baik, maka kita akan menghasilkan masyarakat yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik pula. Tidak ada budaya korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak ada pemimpin yang tidak mencintai negara. Tidak ada pemimpin yang menggadekan negara misalkan. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita. Masyarakat kita akan lebih berbudaya yang baik. Bisa jadi dengan pendidikan ini terciptalah kebudayaan baru yang baik, yang sesuai zamannya. Nah, tadi yang saya bicarakan bukan menuduh atau mengkritisi dari kondisi sekarang, tidak. Akan tetapi kita harus sadar bahwa tanggung jawab kita mungkin sebagai guru atau sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pendidikan yang menyeluruh, cerdas,
cerdas dalam bidang pengetahuan, mantap dalam spiritual, beriman dan bertakwa, berakhlak yang baik, sehingga kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju. Itulah harapan kita semua. Nah, demikianlah refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Sebetulnya tidak hanya 3 ini saja, akan tetapi saya cukupkan 3. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya bisa lain kali dalam video ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Salam dan bahagia untuk kita semuanya, untuk seluruh bangsa Indonesia, dan untuk pendidikan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.